Kampung Lebak Siuh menempati posisi geografis yang sangat strategis. Kondisi medan yang terlindungi gunung, tanahnya subur, juga karakter masyarakatnya yang agamis dan islamis. Kondisi geografis yang demikian sangat memungkinkan warga setempat hidup merasa nyaman dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari. Kampung Lebak Siuh bisa dikatakan di masa aman sangat nyaman untuk peristirahatan, dan sebaliknya di masa genting sangat aman untuk persembunyian. Posisi geografis Lebak Siuh sangat sulit ditembus oleh pihak musuh dari luar, kecuali kalau pihak musuhnya menggunakan taktik perang gelirnya. Sangatlah beralasan kalau di masa revolusi Kampung Lebak Siuh terpilih menjadi tempat didirikannya ibu kota Provinsi Jawa Barat dalam pengungsian. Di rumah ini adalah tempat tinggal Gubernur Sewaka beserta keluarganya yang bernama Haji Abdul Hamid, dan juga menjadi tempat kantor gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Di rumah tukang cukur yang bernama Bapak Damin. Yang selanjutnya ada tempat tinggal Residen Bogor Barnas beserta keluarganya di rumah Ibu Rahmah, serta putrinya yang sudah jadi gadis juang ita di rumah Hadnah. Adapun wartawan dan kantor berita yang bertempatkan di rumah Abdul Fadih serta Letnan Kolonel Sutoko, dua keluarga yang bertempatkan di rumah Mata Dimadja. Selain itu, ada pula rumah Kepala Desa Cipicung yang bernama Raden Jakasih yang sekarang dihuni oleh Muhammad Muhlis. Baik, terima kasih. Saya salah satu putranya dari almarhum Haji Muhammad Muslim. Itu ayah saya. Beliau termasuk pelaku sejarah. Waktu Pak Gubernur Sewaka menjalankan pemerintah di Lebak Siuh, beliau di usia 16 tahun. Dan rumah Pak Gubernur Sewaka mengisi rumah kakek. Berarti ayahnya bapak saya. Pak Gubernur meminta ke kakek, ke Mama Haji Abdul Hamid, bahwa bapak saya untuk ikut andil dalam sejarah perjuangan, yaitu pemerintahan Jawa Barat yang ada di Lebak Siuh, dengan tugas mengantarkan surat rahasia. Sering ditugaskan cukup jauh, dan ada tentara yang membersamainya.
namanya Jen, pangkatnya kapten. Maka saya kalau merunut dengan nama tentara itu menjadi bagian dari nama sejarah ketika ayah saya mengikuti perjalanan Pak Gubernur Sawaka di Lebak Siu. Di ringkasnya, saya salah satu putra dari pelaku sejarah ketika Pak Gubernur Sawaka ada di Lebak Siu. Maka di Lebak Siu itu bukan hanya ketika ada pemerintahan darurat Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Sawaka, namun jauh sebelumnya yaitu ada Waliullah Syekh Abdul Muhyi. Beliau menetap di Lebak Siu kurang lebih 4 tahun, tapi sangat jauh sekali, lama sekali. Dan itu merupakan rangkaian perjalanan Syekh Abdul Muhyi sebelum beliau menetap di Pamijahan yang dulu namanya Saparwadi. Artinya Kampung Lebak Siu sudah menorehkan sejarah agama karena ada perjuangan penyebaran agama Islam yang dilaksanakan langsung dengan mukimnya Kangjeng Syekh Haji Abdul Muhyi di Lebak Siu. Hal itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan ketika Pak Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Sewaka untuk bisa menetap di Lebak Siu. Karena beberapa hari sebelum Pak Sewaka datang, Pak Gubernur Sewaka datang, itu ada orang yang diutus menjumpai tokoh-tokoh di Lebak Siu, termasuk kakek saya, Bapak Haji almarhum Bapak Haji Abdul Hamid, diminta informasinya tentang Kampung Lebak Siu. Dijelaskanlah bahwa di Lebak Siu sekian waktu yang sudah lama dulu Kangjeng Syekh Abdul Muhyi menetap selama 4 tahun. Beberapa hari kemudian datanglah rombongan Bapak Gubernur Sewaka lengkap dengan para pengikutnya, termasuk keluarga Bapak Gubernur Sewaka itu lengkap. Ada yang mungkin karena jalan jauh pakai kendaraan kuda, ada yang umumnya jalan kaki sampai ke Lebak Siu, dan dipilihlah rumah kakek saya almarhum Bapak Haji Abdul Hamid itu menjadi rumah gubernur, dan kakek saya berpindah ke rumah uak saya. Jadi rumahnya diberikan ke Pak Gubernur dan kakek sayanya bergeser rumahnya ke rumah uak saya. Tadi disampaikan bahwa di Lebak Siu ini Pak Gubernur menjalankan pemerintahan secara utuh dengan berbagai upaya tentunya. Namun awal-awal belum bisa terhubung dengan pemerintahan pusat karena waktu itu belum ada listrik, belum ada apa-apa. Setelah itu barulah dipersiapkan alat-alat supaya penerangan dan supaya bisa menyambung dengan pemerintahan Jawa Barat, sehingga menetap di Lebak Siu. Pak Gubernur Sewaka di Lebak Siu kurang lebih selama 7 bulan. Jadi beliau datang di bulan Agustus tahun 47 dan mulai melaksanakan perjalanannya di Februari 48.
Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Tepat 7 bulan. Pak Gubernur Sewaka dengan semua rombongannya ada di Lebak Siu. Pak Gubernur Sewaka menjalankan pemerintahan secara utuh. Jadi beberapa hal yang mestinya pemerintah, walaupun dalam pemerintahan darurat, itu dilaksanakan secara utuh. Ya. Jadi apa yang dilakukan Lebak Siu itu menjadi bagian penting dari perjuangan di Jawa Barat yang menggambarkan bahwa pemerintahan Jawa Barat itu tidak pernah kosong. Ya, karena ada beberapa pendapat kalau pemerintah Jawa Barat kosong, maka negara Pasundan akan didirikan. Jadi keberadaan Pak Gubernur Sewaka di Lebak Siu bukan hanya menyelamatkan Jawa Barat, tapi menyelamatkan Indonesia. Beberapa pertemuan dilakukan, baik untuk konsolidasi di dalam dengan pasukan, dan ada juga dilakukan pertemuan dengan para bupati ketika Pak Gubernur Sewaka ada di Lebak Siu. Tercatat ada pertemuan bupati, tempatnya di Kampung Pojok, Desa Cinta Bodas, hari ini Kecamatan Culamega. Itu pernah dilakukan pertemuan para bupati. Artinya para bupati sekalipun ke Lebak Siu tidak masuk, tidak boleh masuk. Di Lebak Siu itu steril dari orang-orang baru, orang-orang yang sebelumnya tidak dipersiapkan untuk ada di Lebak Siu. Jadi sekelas bupati itu dirahasiakan untuk bisa bertemu di Lebak Siu. Jadi Pak Gubernur yang bergeser ke Kampung Pojok, kurang lebih ada 3 kiloan ya, 3 kiloan lebih lah, 3-4 kilo dari sini. Baru ada pertemuan dengan para bupati di Kampung Pojok itu. Baik, terima kasih. Tadi dari apa yang sudah sampaikan itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Perjalanan sejarah itu kan harus ada estafet perjuangan. Jadi harus ada yang meneruskan. Karena kita ingin Indonesia ini, Jawa Barat, Tasikmalaya, dan di Kampung Lebak Siu sendiri itu tidak padam api perjuangan, walaupun dalam media yang berbeda, dari ruang yang berbeda. Kalau dulu awal-awal kita kan melawan penjajah, kemudian di masa agresi untuk mengutuhkan dari perjuangan. Sekarang kita yang sudah mendapat kebebasan, kenikmatan, keleluasaan, kemerdekaan dengan sepenuhnya, maka patut tentunya kita jangan berpangku tangan. Bagaimana bisa mengisi hasil perjuangan ini dengan sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah. Ya. Saya terus terang memegang sebuah kaidah di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ada kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi menjaga nilai-nilai lama yang baik, yang sudah terasa, yang sudah nampak, sudah dirasakan keberhasilannya, dan mengambil nilai-nilai yang baru juga yang dianggap lebih baik, tapi tidak meninggalkan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Istilahnya kita jangan lupa jas merah, jangan lupa sejarah. Tapi bukan berarti kita hanya membanggakan perjuangan leluhur kita atau orang tua kita. Justru harus menjadi motivasi kita untuk berbuat sesuai dengan tuntutan keadaan yang hari ini dan akan terjadi.
Jadi kita di samping mengisi untuk kehidupan hari ini, kita juga harus berinvestasi untuk masa yang akan datang. Karena kalau kita tidak berbuat lebih hari ini, para penerus kita mau jadi apa? Maka saya memiliki sebuah pandangan bahwa bisa lahir pejuang itu dari para pejuang itu sendiri. Ya. Makanya kalau para pejuang istilahnya tidak merasa takut hidupnya usianya terbatas, karena ada istilah mati satu tumbuh 1000. Jadi kalau hilang di peredaran satu orang dengan sebuah keadaan yang baik dalam perjuangan, maka nanti akan tergantikan dengan para penerus-penerus yang lebih baik. Jadi para penerus jangan terlena dengan keadaan hari ini, justru harus menjadi tantangan untuk mengisi ruang yang sudah sangat luar biasa ini dan mempersiapkan investasi kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kampung perjuangan Lebak Siu? Kalau kampung perjuangan yang terletak di Lebak Siu, Desa Cipitung, ternyata telah mencatat bagian dari historis perjalanan perjuangan Jawa Barat khususnya di Indonesia secara umum. Dan saya berpandangan bahwa ini merupakan sebuah modal utama bagi masyarakat Cilamega umumnya, bagi masyarakat Desa Cipitung khususnya, terutama untuk kampung Lebak Siu, untuk lebih meningkatkan peran sebagai warga negara, bahwa kita pernah menjadi bagian sebuah proses perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, untuk yang kedua, bagaimana pesan Bapak atau apa pesan Bapak untuk generasi muda di kampung perjuangan Lebak Siu? Pertama, ada nilai patriotisme bagi generasi muda untuk mengisi perjuangan, terutama menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Yang kedua, bahwa kita harus memiliki upaya dan ikhtiar untuk berkontribusi, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui beberapa kegiatan generasi muda, khususnya berkaitan dengan potensi di teknologi informasi. Tapi terlepas dari itu, kita juga harus tetap memperhatikan kearifan lokal, budaya lokal yang merupakan satu kesatuan untuk membuat sebuah sistem pembangunan ke depan yang lebih maju, yang pada ujungnya bermuara meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam video sejarah Kampung Perjuangan yang berada di Kecamatan Cilamega, Desa Cipitung, Kabupaten Tasikmalaya. Dan terima kasih juga kepada penonton. Semoga dengan adanya video sejarah ini bisa mengangkat kembali sejarah yang berada di Kampung Perjuangan. Sampai jumpa kembali. To feel